Salam sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 3AB, Praktikum Spesialis dan Sistem Informasi Obat, akan menampilkan video student project dengan judul Bingung Tapi Perlu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, simak video berikut ini. Baik, selamat pagi Ibu dan Kakak. Perkenalkan saya Dr. Astia. Apa benar ini dengan Ibu Sari? Iya, selamat pagi dok. Benar saya dengan Ibu Sari. Baik, bisa dijelaskan gejala yang sedang dialami? Jadi gini dok, Ibu saya itu ngeluh akhir-akhir ini perutnya itu sakit, terus katanya nggak bisa buang air besar gitu dok. Baik, untuk Ibu bisa dijelaskan lebih lanjut terkait gejalanya seperti sudah berapa lama? Baik, terima kasih atas informasinya dari Kakak dan Ibu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ibu Sari ini sedang mengalami konstipasi berat. Nah, untuk itu saya akan menjalankan terapi awal, yaitu berupa memberikan enema. Enema ini dapat membantu merangsang untuk melancarkan KB dan melunakkan pijat. Saya akan menuliskan resepnya dan dapat ditebus di apotek terdekat dulu. Baik dok. Baik, ini untuk resepnya ini bisa ditebus di apotek terdekat. Dan setelah melakukan tindakan, kami akan melakukan evaluasi ulang sehingga itu bisa memenuhi. Terima kasih dok. Makasih dok. Selamat siang, selamat datang. Bisa saya bantu? Ini saya mau obat. Saya lihat dulu sini. Oh, saya siapin dulu obatnya ini. Permisi, Dik. Izin tanya sebelumnya nama pasiennya Ibu Sari. Iya benar. Oh, ini ya. Kebetulan ini obatnya, Dik. Udah pernah lihat obatnya? Belum sih sebelumnya. Oh, sebelumnya ibunya ada sakit sembelit gitu kan? Iya benar. Kebetulan ini namanya obatnya Madi. Sudah dari resep dokternya dimintakan pakai obat ini. Sebenarnya dia pakai obat ini belum? Belum sih. Pertama kali. Oh, nah kebetulan ini obatnya ini pakai obat belakang nih. Mungkin izin nanya, ada apoteker yang berjaga nggak di sini, Pak? Oh dia ada nama apotekernya itu namanya Madi. Apa mau saya panggilkan? Iya boleh. Bisa ya? Selamat siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Apoteker Fitri, selaku apoteker yang bertugas di apotek Anjali. Sebelumnya saya izin mengonfirmasi kembali apakah benar Ibu dengan pasien atas nama Ibu Sari? Selamat siang Ibu. Ya benar saya dengan Ibu Sari. Baik, terima kasih atas konfirmasinya nih Ibu. Sebenarnya ini Ibu sudah mendapatkan resep dari dokter nih. Nah, boleh saya bantu untuk sedikit menjelaskan terkait resep ini? Iya boleh Bu. Saya awalnya agak malu. Obat ini tuh yang dipakai jalur belakang. Jadi betul sekali Bu. Jadi ini obatnya bentuknya itu endema, yaitu digunakan untuk mengatasi sembelit ataupun sulit buang air besar. Nah, jadi Ibu nggak perlu khawatir. Saya akan menjelaskannya agar Ibu tetap merasa nyaman. Saya akan menjelaskan secara perlahan nih. Ibu. Namun sebelum itu, sebelum saya tahu apakah obat ini akan cocok atau aman untuk Ibu, apakah boleh saya nantinya akan bertanya-tanya terkait beberapa hal dan juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang sensitif untuk Ibu. Apakah boleh? Iya Bu, boleh Bu, silahkan. Baik, terima kasih. Jadi Ibu tidak perlu khawatir karena data-data pribadi Ibu akan kami selalu jaga kerahasiaannya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, apakah Ibu saat ini sedang menyusui ataupun sedang hamil? Tidak Bu, saya sedang menyusui atau Baik, tidak sedang hamil. Selanjutnya, apakah Ibu atau keluarga Ibu ada yang merokok? tidak ada Bu. Kebetulan keluarga saya tidak ada yang merokok semua. Baik, tidak ada juga. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki alergi terhadap obat-obatan tertentu? Sementara saat ini nggak ada sih Bu. Baik, tidak ada juga. Selanjutnya, Ibu datang kemari dengan diagnosa yaitu sulit buang air besar atau sembelit. Ibu bicaranya itu. Kira-kira boleh diceritakan sedikit, sudah sejak kapan Ibu susah buang air besarnya? Ini Bu, jadi udah 4 hari ini sakit, perut saya tuh terasa kembung dan juga penuh. Saya juga sudah makan pepaya dan juga minum air putih, tapi belum juga lancar BAB. Baik, terima kasih atas informasinya Ibu. Jadi untuk gejalanya, apakah hanya itu saja atau mungkin ada gejala lain seperti nyeri, sakit kepala atau yang lainnya? Nggak ada sih Bu, cuman ngerasa nggak nyaman aja.
Baik, itu saja nih. Selanjutnya, apakah Ibu ada riwayat penyakit yang sedang ditangani oleh dokter? Nggak ada sih Bu, sedang pemeriksaan dokter tuh nggak ada. Tidak ada juga. Kalau penyakit lain atau mungkin penyakit riwayat keluarga, apakah ada? Nggak ada sih Bu, kebetulan keluarga sehat sih. Baik, tidak ada juga. Eh, Selanjutnya, bagus sekali karena Ibu juga tidak ada riwayat penyakit yang lain. Yang terakhir, apakah akhir-akhir ini tuh Ibu dapat mengonsumsi obat bebas ataupun sejenis jamu untuk mengatasi sembelit Ibu? Iya sih Bu, 2 hari ini saya minum jamu, tapi biasanya tetap nggak lancar. Baik, terima kasih Bu atas keterbukaannya. Dari semua informasi yang saya dapatkan, dapat dipastikan obat yang akan digunakan atau disertakan dokter ini aman sih Bu. Jadi sebelumnya saya izin bertanya, apakah Ibu sudah pernah menggunakan obat enema ini? Belum sih Bu. Gimana ya cara pakainya? Baik, nanti saya akan menjelaskan terkait penggunaan obat ini. Ibu tenang saja, Ibu akan tetap merasa nyaman deh. Iya Bu, terima kasih. Baik untuk saya dan juga Ayi, sekarang saya akan menjelaskan lebih detail terkait obatnya. Jadi obatnya itu namanya enema itu, bahkan disebut dengan baik itu gimana ya? Penasaran banget sama obatnya. Ya jadi ini namanya itu enema, di mana obat ini itu digunakan untuk mengatasi konstipasi berat atau sebagai obat pencahar. Nah, obat ini itu dimasukkan melalui rectum atau kemudi pada bagian tubuh ibu. Dan untuk waktu kerjanya obat ini juga sangat cepat. Itu biasanya dalam waktu 2 hingga 5 menit. Kemudian obat ini dikemas dalam bentuk botol plastik sekali pakai seperti ini. Dan juga dalam ini dia ada larutan fosfat. Nah, untuk penggunaan pada orang dewasa seperti ibu, dosisnya itu cukup dipakai satu botol ini untuk 1 hari. Jadi jangan coba-coba untuk menggunakan lebih dari 1 kali selama 24 jam ya. Berarti cuma 1 kali pakai gitu aja ya? Iya, betul sekali itu. Dan juga untuk dosis penggunaannya itu berturut-turut maksimal 3 hari. Dan jika ibu sudah berturut-turut 3 hari itu menggunakan enema ini, tapi tidak kunjung terjadi BAB atau merasa ingin BAB juga, ibu harap berhenti menggunakannya dan konsultasikan kembali kepada dokter nih. Untuk cara pemakaiannya itu gimana ya? Oke, baik, tentu saja saya akan menjelaskan terkait cara pemakaiannya. Jadi di sini saya juga ada menyiapkan sedikit ilustrasi terkait dengan cara penggunaannya agar itu tidak ada mudah menggunakannya. Jadi yang pertama, ibu yang akan memasukkan obatnya itu harus cuci tangan terlebih dahulu dan pastikan tangannya itu bersih. Lalu yang kedua, ibu bisa menyiapkan alas untuk nanti ibu berbaring agar ibu alas yang aman dan nyaman juga. Kemudian selanjutnya ibu bisa mengambil posisi di sini namanya itu posisi. Jadi posisi ini itu adalah posisi berbaring dengan tubuh itu dimiringkan ke kiri dan kiri kanan itu diangkat mengarah ke perut seperti ini. Nah setelah itu, setelah ibu sudah siap dengan posisi seperti ini, ibu bisa menyiapkan trik yang namanya. Jadi pertama-tama ibu buka terlebih dahulu tutupnya ini. Kemudian ibu pencet sedikit ini untuk mengeluarkan isinya sedikit saja untuk melumasi bagian yang seperti ini. Tujuannya agar dia itu mudah untuk diaplikasikan dan juga dia tidak akan melukai rektum ibu. Nah, jadi ketika semuanya sudah dirasa terlatih dengan permukaannya semua, ibu bisa langsung masukkannya dalam ibu. Masukinnya itu perlahan dan jangan terlalu memaksakan ininya untuk semua masuk. Yang penting dia tetap masuk dan isinya itu keluar semua tanpa ada yang keluar. Dan ibu itu bisa langsung pencet semuanya dan pastikan semuanya sudah masuk ke dalam ibu. Kemudian setelah semuanya dipastikan sudah masuk, ibu diam dulu berbaring seperti tadi, namun dengan kaki kanannya yang diluruskan. Jadi dijalankan dengan sini dulu selama 5 menit. Atau jika ibu merasa untuk BAB. Ketika ibu sudah merasa untuk BAB, ibu bisa langsung ke kamar mandi atau toilet dan ibu juga bisa sambil langsung mencuci tangan juga bersih. Berarti obat ini digunakan sampai habis nih Bu? Iya Bu, betul sekali. Memang obat ini diperuntukkan untuk sekali pakai. Nah baik, jadi untuk semua informasi tadi yang saya sebutkan terkait cara penggunaannya, apakah sudah bisa dipahami dan sudah bisa terbayang oleh Ibu dan juga Adik? Sudah. Baik, untuk informasi tadi mengenai cara pemakaian obatnya apakah sudah jelas dan Ibu dan Adik sudah bisa membayangkannya nih? Sudah. Baik, selanjutnya saya akan memberikan informasinya.
Selain ibu menggunakan obat ini, ibu juga perlu untuk melancarkan pencernaan ibu, itu ibu mengubah pola makan dan gaya hidup ibu. Seperti contohnya ibu memperbanyak makanan yang kaya serat, sayur, buah segar, ataupun lalu hijau. Selain itu, ibu juga diperkenankan untuk minum air putih minimal 18 hari. Setelah itu, untuk aktivitas kecil, mungkin ibu bisa olahraga yang ringan dengan jalan kaki 30 menit setiap harinya. Itu bisa membantu kerja usus seluruh badan. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan terkait penyimpanan obat ini. Jadi penyimpanannya itu ada yang namanya dengan prinsip dapur seminggu, di mana itu adalah dapatkan, gunakan, simpan, dan buang dengan cara yang benar. Sebenarnya pernah dengar sih itu, cuman gimana itu ya? Baik, saya ingin jelaskan sedikit. Jadi yang pertama itu dapatkan, pastikan ibu mendapatkan obat ini melalui sumber yang resmi di apotek. Lalu yang kedua, gunakan, pastikan ibu gunakan obat ini sesuai dengan anjuran dokter atau apoteker. Lalu yang ketiga, itu terkait penyimpanannya, ibu bisa menyimpan obat ini di tempat yang sejuk dan kering dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Selain itu, jangan diletakkan di toilet ataupun dimasukkan ke lemari es. Nah, kemudian untuk ketika ibu sudah selesai menggunakan obatnya, langsung dibuang dokumennya nih, jangan digunakan kembali. Nah, belum penggunaannya juga, ibu pastikan mengecek kadaluarsanya pada kemasan. Dan ini dapat dilihat kadaluarsanya itu bulan Januari 2026 nih. Terkait efek samping dari obat ini, apakah ada ya, Bu? Baik, jika ada timbul efek samping mungkin seperti nyeri berat, pusing berat, ataupun BAB yang tidak kunjung datang, itu ibu bisa hentikan dulu pengobatannya dengan ini. Jadi ibu bisa konsultasikan kembali kepada dokter nih. Baik ibu dan juga adik, untuk berjaga-jaga, saya akan memberikan kontak dari klinik dan juga apotek kami. Nah, jika sewaktu ibu ada pertanyaan yang mungkin ingin tanyakan, ibu bisa menghubungi langsung di kontak ini. Dan jika ibu ingin kesini juga tidak apa-apa, kapanpun ibu bisa ke apotek kami. Oh, terima kasih banyak Ibu. Tadinya saya agak malu untuk bertanya dan juga nggak paham. Sekarang jadi lebih lega. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga sudah mau bertanya dan bijak terhadap kesehatan Ibu. Baik, sebelum sesi konseling ini saya tutup, sebelumnya saya izin memastikan kepada ibu dan juga adik, apakah informasi yang saya sampaikan tadi itu sudah jelas atau ingin ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas. Baik, jika sudah jelas, bolehkah saya meminta ibu ataupun adik untuk mengulangi informasi yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin dari cara penggunaan ataupun hal yang perlu diperhatikan? Ibu, boleh Ibu. Jadi obat ini tuh digunakan lewat jalur belakang atau anus, dan obat ini tuh dipakai 1 botol per hari dan tidak dianjurkan untuk lebih dari 24 jam. Dan sebelum digunakan obat ini juga harus pastikan cuci tangan terlebih dahulu supaya bersih. Habis itu ambil posisi piring ke kiri dan kaki kanan menekuk sampai perut, kemudian dibuka tutup botolnya itu, kemudian dimasukkan ke dalam jalur belakang atau anus itu, kemudian dipencet hingga keluar cairannya sampai hingga habis. Kemudian habis itu luruskan kaki yang di kanan dan berbaring sekitar 5 menitan. Dan untuk penyimpanan obat ini tuh disimpan di suhu yang sejuk, kemudian terhindar dari anak-anak dan tidak dianjurkan untuk ditaruh di kulkas ataupun di toilet gitu. Kemudian obat ini tuh hanya digunakan sekali pakai dan saya untuk ngecek kadaluarsanya itu sebelum digunakan. Baik, sudah bagus sekali. Dan tadi ada yang sedikit terlupa. Ingat sebelum digunakan itu memastikan dulu sedikit dengan Lalu untuk hal lain, apakah ada yang mungkin ibu atau adik ingat terkait dengan gaya hidup dan juga pola makannya? Mungkin tadi kalau nggak salah terkait pola makan itu perbanyak konsumsi serat dan buah-buahan, terus banyak minum air juga, sama mungkin olahraga kecil seperti berjalan kaki sekitar 3 km. Itu sih. Baik, sudah bagus sekali ya ibu dan juga adik sudah terbuka paham. Baik, sebelumnya saya izin meminta terlebih dahulu untuk tanda tangan dari ibu sebagai dokumentasi terkait ini. Oke. Untuk semoga selanjutnya ibu bisa cepat sembuh dan nanti pencernaan ibu lancar dan BAB juga lancar. Untuk selanjutnya ibu bisa melakukan pembayaran terkait obatnya di kasir ini ibu. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang. Oke, kasih adik dari Bu. Terima kasih. Ya, selamat siang, semoga sembuh. Terima kasih.
Baik, itulah tadi video student project dari kelompok kami. Semoga video yang kami tampilkan dapat bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat.